Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sobat Komsos sekalian, selamat berjumpa kembali dengan renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang keempat. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai dengan 28. Kutipan ini masih merupakan lanjutan dari kutipan minggu yang lalu. Hanya tempatnya berbeda. Dalam perikop yang kita baca hari ini atau kita renungkan hari ini, kita mendengar kisah Yesus yang sedang berada di rumah ibadat di Kapernaum. Orang-orang mendengar cara Yesus mengajar, cara Yesus menyampaikan ulasan kitab suci, yaitu kitab Taurat. Mereka kagum karena ternyata Yesus menyampaikan ulasannya, penjelasannya, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang lain. Yesus mempunyai wibawa, Yesus mempunyai kekuatan batin. Dia bicara sebagai seorang yang mempunyai otoritas. Dan pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang dirasuki setan. Dia kemudian menantang Yesus. Maka Yesus pun mengusir dia supaya keluar dari orang itu. Dan ternyata setan itu taat, patuh kepada Yesus, tidak berani melawan Yesus. Dua hal yang ditunjukkan di sini. Yang pertama, cara Yesus mengajar. Yesus mewartakan Injil, mewartakan kedatangan kerajaan Allah dengan penuh keyakinan. Dia mewartakan dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena yang dia wartakan adalah apa yang dia alami dalam hubungannya dengan Bapa. Relasi Yesus dengan Bapa yang amat sangat intim, amat sangat dekat, membuat Yesus dapat mewartakan kabar gembira dengan juga sepenuh hati. Dan yang kedua, kewibawaan Yesus itu bukan hanya membuat manusia kagum, tetapi kekuatan-kekuatan kejahatan pun tunduk dan tidak bisa melawan dia. Dalam kutipan ini, Markus ingin mengajak kita bahwa ketika kerajaan Allah datang, Allah ingin mengatur kembali, memperbaharui kembali hidup manusia. Oleh karena itu, ketika ada roh jahat, roh yang membuat ketidakteraturan atau roh yang membawa kepada kekacauan mau menguasai hidup manusia, Allah pun bertindak. Dalam Yesus, Allah mengusir mereka. Kita sedang sebenarnya juga dibuat heran. Bagaimana mungkin di dalam rumah ibadat
ada roh jahat yang bersarang, yang tinggal di sana. Terus terang, saya juga merasa tersinggung karena saya sebagai seorang imam yang ada di gereja seringkali seperti juga mendapat teguran, jangan-jangan di rumah ibadatmu ini itu juga ada roh jahat. Roh jahat adalah simbol perlawanan terhadap roh baik. Roh jahat menimbulkan ketidakteraturan, kekacauan, kesemrawutan, ketidakjelasan, kebohongan, tipu muslihat, dan sebagainya. Sebaliknya, roh baik senantiasa mendatangkan sukacita, kegembiraan, damai sejahtera, kedamaian, persaudaraan. Maka ketika kerajaan Allah datang, ketika Allah ingin mengatur hidup manusia untuk menjadi lebih baik, roh-roh jahat tersingkir. Mereka sebetulnya mau memberontak, mereka tidak mau pergi, tapi mereka tidak kuasa untuk melawan Allah. Mereka tidak mampu mengalahkan Allah. Maka mereka pergi. Dan reaksi orang-orang pada waktu itu, apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya. Inilah buah-buah dari kehadiran kerajaan Allah yang mengacaukan, yang memporak-porandakan, yang memecah belah, yang mengaburkan, disingkirkan. Menjadi pertanyaan bagi kita semua. Kalau kita ingin Allah membimbing kita, mengarahkan hidup kita, bagaimana selama ini kita menemukan diri kita? Pertama-tama, bagaimana diri kita? Apakah diri kita termasuk diri yang teratur rapi? Apakah diri kita termasuk dalam tanda kutip baik? Apakah diri kita sungguh dibimbing dan dikuasai oleh kehadiran Allah? Yang kedua, kita bertanya, komunitas kita, masyarakat kita, gereja kita, apakah di dalam gereja kita kerajaan Allah itu nampak? Adakah di sana persaudaraan? Adakah di sana kerukunan, keteraturan, damai sejahtera, saling menolong, saling meneguhkan? Atau sebaliknya yang terjadi di dalam komunitas kita, lingkungan kita, basis kita, gereja kita, masih ada banyak kekacauan. Kalau demikian, ada roh jahat yang masih menguasai kita. Beranikah kita atau maukah kita Yesus datang untuk membersihkannya? Maukah kita kewibawaan Yesus kita tampilkan untuk mengusir kekuatan-kekuatan roh jahat yang cenderung menghancurkan, yang cenderung memporak-porandakan? Maukah kita Yesus menuntut, menguasai hidup kita? Maka semuanya itu sekarang tergantung pada kita.
Mungkin kita juga bisa bertanya, apakah Yesus yang saya kenal selama ini sungguh mengubah hidup saya, memberi inspirasi positif kepada saya, dan memperbaharui hidup saya? Kalau tidak, apa yang mesti saya ubah dalam diri saya? Selamat merenung. Amin.